Siapa saja yang ada kaitannya dengan Imam Bukhari dihabisi pokoknya. Jadi zaman itu kayak gitu Zaman sebenarnya. dulu ya, zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari sampai akhirnya penuntut ilmu pada ketakutan gitu. Kenapa? Karena yang ngomong lebih senior daripada Imam Bukhari kan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita bertemu kembali di Nida Podcast. Dan apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah, di program yang tentunya ditunggu-tunggu oleh Anda semua di Nida Podcast bareng Bino Herdian. Dan bersama guru kita ada Ustadz Abdul Abbas Tobroni Hafidahullah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sepertinya ini Ustadz masih sibuk kembali ke Santri Kalong Ustadz ya? Ya, Luar biasa, alhamdulillah mulai Masya lagi. Allah. Udah mulai lagi ya? Ya. Oke. Ustadz, seperti biasa nih Ustadz ya, kita di sini duduk ngobrol santai. Dan biasanya akan sedikit apa istilahnya untuk bukan mengungkap ya, maksudnya ada mungkin sedikit mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Dan kali ini mungkin kita bisa ambil ibrohnya ya dari nanti akan disampaikan oleh guru kami, yaitu kisah penuh haru ya. Imam Al-Bukhari dikucilkan, dituduh sesat dan diusir sebelum meninggal dunia. Nah ini kenapa Ustadz? Maksudnya ini judul yang Masya Allah luar biasa ini. Kenapa Ustadz? Antum atas latar belakang apa nih menulis tulisan ini dan sampai kita obrolkan, kita podcastkan di sini? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, saya tulis tulisan itu tentang kisah yang penuh haru, tentang sosok ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Bukhari. Itu kan semua orang tahu gitu. Iya, Masya Allah, luar biasa. Sampai orang-orang baru ngaji saja tahu kan itu. Iya. Banyak orang itu yang menganggap Masya Allah sosok Imam Bukhari itu sosok yang luar biasa, ulama besar dan yang lainnya. Cuma banyak di antara kita itu yang tidak tahu sisi dari cerita beliau di akhir hayat beliau yang sangat mengharukan gitu. Sehingga saya tulis tulisan itu supaya kita itu faham bahwa ulama-ulama kita saja seperti itu gitu. Sehingga untuk sampai ke tingkatan tinggi itu pasti akan diuji sama Allah Ta'ala kan gitu. Betul saja. Ya kan? Oleh itu ada sebuah hadis itu Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah Nabi. Jadi Nabi itu manusia terbaik karena ujiannya paling tinggi mereka itu kan. Tsummaladzina yalunahum, kemudian orang yang berikutnya yaitu yang imannya di bawahnya. Nanti imannya di bawahnya sesuai dengan kadar iman mereka itu. Nah, subhanallah itu sosok imam-imam kita yang mulia, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, imam kita itu, Imam Abu Hanifah itu. Subhanallah itu kehebatan mereka itu tidak luput dari ujian gitu. Walaupun mereka sosok ulama yang terkenal, sosok ulama yang hebat, rupanya Allah pun akan menguji mereka kan gitu. Ya kan? Sehingga maksudnya itu apa? Dengan tulisan ini itu ini seperti pelipur lara kita lah gitu. Ketika Anda itu diuji sama Allah Ta'ala, tidak ada cara untuk menghadapi ujian itu kecuali ya kita itu menguatkan hati kita gitu. Kita lari dari ujian itu nggak bisa. Ya kan? Pasti ya. Pasti selama kita di dunia itu ujian akan terus menyertai kita gitu. Dan ujian itu nanti macam-macam. Kalau kita itu pengen hidup tanpa ujian nanti di surga. Nah, di surga itu baru kita itu hidup yang penuh dengan kenikmatan, kelezatan, nggak ada namanya ujian. Saya ingat perkataan guru sekolah saya dulu Ustadz. Hidup itu pasti ada masalah. Ya, kalau nggak ada masalah mending istilahnya mati aja. Gitu Ustadz. Setelah mati pun banyak masalah gitu. Itu perkataan. Jadi kalau kita itu pengen nggak punya masalah itu, kalau kita sudah masuk surga selesai urusan itu. Masya Allah. Maka sebelum kita itu masuk surga, ujian itu akan terus menyertai kita itu. Bukan berarti apa kita itu lari dari ujian, bukan. Tapi ujian itu kita hadapi. Ujian itu kita hadapi dengan hati kita yang kita kuatkan gitu. Maka tidak ada cara supaya kita itu kuat dalam menghadapi ujian kecuali ada satu tips lah gitu. Disebut oleh para ulama itu. Gimana sih tips supaya kita itu bisa menghadapi ujian yang ada itu? Ini dia ya. Tips yang pertama Ustaz akan memberikan. Tipsnya itu satu saja lah kalau kita lihat. Yang paling penting satu itu apa? Kita lihat sejarah ulama-ulama kita itu. Masya Allah. Kembali lagi ke Rasulullah, kembali lagi ke para sahabat tabi'in. Oleh itu Rasulullah itu pernah bersabda. Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza man asabathu musibatun
siapa di antara kalian yang ditimpa musibah, falyadhkur musibatahu bi musibati, maka hendaknya kamu bandingkan musibah kamu dengan musibah yang Allah timpakan kepadaku. Fa innaha a'dzamul masaib, karena musibah yang Allah timpakan kepada saya itu musibah terberat. Sehingga apa? Musibah Anda itu enggak ada apa-apanya gitu loh. Cuma banyak ngeluh Anda itu kan, ya kan? Kalau Rasulullah itu musibahnya itu luar biasa beratnya, tapi Rasulullah itu menghadapi dengan enak. Sehingga beliau itu bisa bahagia dengan musibah yang ada gitu loh. Nah, itu yang penting. Maka itu kenapa kita itu menulis tulisan seperti ini, supaya kita itu ngambil pelajaran. Memang Allah itu sering menyebutkan cerita-cerita di Al-Quran itu dari ulama-ulama kita, cerita-cerita sebelumnya itu. Kenapa? Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Kisah-kisah mereka itu banyak pelajaran gitu. Nah, sehingga kita dengan membaca seperti ini, Masya Allah, rupanya ujian yang Allah timpakan kepada kita itu nggak ada apa-apanya kan gitu. Ya kan? Kalau seandainya misalkan kita dakwah kita dibubarkan lah itu. Baru dibubarkan, Nabi mau diusir dari kampung halaman kan gitu. Iya betul sekali. Kan? Iya. Kalau kita itu misalkan sampai mau sekitar dakwah kita banyak yang menentang itu. Nabi Muhammad sampai mau dibunuh kan gitu. Kalau ada orang mencaci maki kita, orang sesat, orang menyimpang, Nabi Muhammad saja dijuluki orang gila kan gitu. Iya. Ya berarti apa? Berarti nggak ada bedanya, ujian itu semua orang akan dapatkan gitu. Tapi maksudnya itu apa? Dengan kita membaca cerita ini itu sebagai pelipur hati kita gitu. Iya. Setingkat Imam Bukhari saja itu ujiannya luar biasa dan fitnahnya juga Ustaz ya. Nah, ini adalah tadi mungkin salah satu latar belakang kenapa Ustaz Tabrani menulis tentang cerita haru ini Ustaz ya. Oke, dan ini Ustaz, saya juga kepingin tahu apa Ustaz tujuan Ustaz ini untuk menulis ini nih, sejarah Imam Bukhari. Ya, jadi terkadang kita sebagai seorang dai, kita sebagai seorang ustadz itu, sebagai seorang pendidik, kita pun nanti akan merasakan seperti itu juga gitu. Seperti yang dirasakan oleh Imam Bukhari kan itu. Yaitu apa? Ujian berat yang kita rasakan itu bukan cacian dan makian musuh-musuh dakwah kita gitu loh. Iya, Ustaz ya. Kan? Kalau orang kafir mencaci maki kita sangat teroris atau radikal, itu gampang bagi kita, itu nggak ada masalah lah. Ya. Orang kafir kan gitu. Nah ini Ustaz. Orang-orang ahlul bidah misalkan menjuluki kita sebagai orang gampang lah, mudah lah ujian mereka itu. Tapi yang paling berat itu ujian dari teman kita sendiri itu. Teman sesama teman, sesama ahlus sunnah gitu loh. Antara syekh, ujian dengan syekh gitu loh. Antara ustadz dengan ustadz, antara penuntut ilmu dengan penuntut ilmu, itu lebih berat lagi gitu loh. Ujian yang paling berat itu kalau ujian itu datang dari teman kita sendiri itu. Ya kan? Teman kita yang itu kita sama, akidahnya enggak ada bedanya gitu. Kecuali kalau kita berhadapan sama orang yang menyimpang gitu akidahnya, orang liberal, jelas kan gitu. Jelas ya. Ya kan? Maksudnya urusannya jelas. Selesai gitu. Kan ya. Maksudnya jelas ke antum dalilnya itu, kita dalilnya ini selesai kan ya. Nah, kalau ini kan dalilnya sama, casingnya ya jenggotan sama kan gitu loh. Semuanya sama gitu loh. Tapi mendapatkan seperti Imam Bukhari lah itu. Ujiannya bukan dari musuh-musuh ilmu lah, musuh-musuh agama bukan gitu loh. Dari gurunya sendiri kan gitu. Sendiri ya. Saya sempat baca juga ini sebelum kita mulai di podcast. Nah, jadi maksudnya itu untuk apa gitu loh? Supaya apa? Kita nanti akan menghadapi seperti itu juga gitu loh. Kita nggak akan luput. Kita itu nanti pasti akan ditimpa fitnah yang paling berat itu apa? Fitnah sesama ustadz, fitnah sesama, bahkan murid kita sendiri yang kita ajari nanti akan menghujat kita. Itu ya tujuannya untuk apa? Allah pengen memfilter siapa kita gitu loh. Apakah kita itu ikhlas dalam berdakwah dan tidaknya, itu nanti filternya di situ gitu loh. Sehingga apa? Bukan berarti kalau kita itu mau berdakwah, Allah langsung kamu berarti orang bagus, kamu masuk surga, tidak. Allah akan memfilter siapa yang memang ikhlas niatnya dan tidaknya, itu nanti akan difilter gitu. Sehingga nanti akan kelihatan dari ujian seperti itu akan kelihatan. Contohnya misalkan ini ya, saya contohkan. Saya ketika berdakwah, saya punya jamaah banyak, saya punya murid dan yang lainnya. Banyak orang-orang itu yang ngaji itu ya, awalnya ngaji ya sama saya kan itu. Banyak lah itu. Nanti Allah akan menguji saya itu, keikhlasan saya itu sampai di mana? Dengan apa? Dengan Allah munculkan murid-murid saya yang kenal sunnah dari saya, yang belajar agama dari saya, tapi mereka kan menghujat saya gitu. Ah itu. Bahkan murid kita sendiri kan, murid kita sendiri yang kita biayai pondok kita gratis, kita ajari wes itu. Tapi nanti keluar akan menghujat kita itu. Tujuannya apa? Allah pengen mengetahui kita itu ikhlas atau tidak kan gitu. Kalau kita ikhlas dalam berdakwah, saya nggak peduli orang itu memuji atau mencaci, itu bukan urusan saya kan itu. Yang penting apa? Tanggung jawab saya sudah selesai, yaitu mengajarkan kebaikan kepada orang itu gitu. Urusan orang itu nanti bagaimana terhadap saya, dia nanti akan memuji atau mencaci maki, itu bukan urusan saya kan gitu. Nah itu keikhlasan. Sehingga apa? Ikhlas itu yang penting apa? Saya bisa memberikan manfaat kepada orang. Saya nggak perlu melihat nanti dia itu membalas dengan apa kan itu.
balasan orang itu nggak penting bagi kita itu. Yang penting apa? Saya itu mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Itu kalau dakwahnya ikhlas. Kalau dakwahnya nggak ikhlas itu, ketika orang yang diajari malah mencaci maki, atau ya di belakang malah membuat fitnah dan yang lainnya itu, mesti dia itu akan galau, stres, nggak terima, apalagi sampai ngungkit-ngungkit, kamu itu dulu menurut saya, kamu itu tak ajari kan. Berarti orang itu dakwahnya untuk diri sendiri. Nggak ikhlas berarti. Tidak ikhlas. Ya. Sehingga memang tipis memang perbedaan antara keikhlasan dan itu tipis sekali ria itu. Maka dengan ujian seperti ini nanti akan kelihatan hati kita itu. Nah itu apa? Allah itu akan menguji kita bagi siapa yang terjun di dunia dakwah itu akan diuji dengan seperti itu supaya apa? Kelihatan mana yang ikhlas dan mana yang tidak. Dan bahkan juga menimbulkan hasad. Ya itu kan ujian. Ujian Allah itu yang paling berat itu hasad dari teman-teman kita gitu loh. Nah jadi seperti itu. Oke Ustaz, Masya Allah ya. Tentunya nanti buat Anda yang sedang menonton ini bisa mengambil sebuah ibroh dari kisah ini nanti Ustaz ya. Oke. Ustaz, ya maksudnya itu ibrohnya itu apa? Kalau seandainya Anda sekarang belum merasakan ujian seperti itu, tinggal tunggu waktu aja gitu. Semua tinggal menunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Tinggal kita itu siapkan diri kita itu. Betul. Kalau ulama-ulama kita itu mereka sudah diuji dengan seperti itu, apalagi kita itu, kita tinggal tunggu waktunya saja gitu loh. Ya kan? Ustaz, dan nah kita kembali ke Imam Bukhari Ustaz ya. Sebenarnya biografi Imam Bukhari itu atau nama asli siapa Ustaz? Namanya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ya. Al-Bukhari. Cuma terkenal dengan Bukhari. Bukhari itu nisbat kepada tempat. Tempat namanya Bukhara. Ya, karena beliau itu orang Bukhara, aslinya namanya Bukhari Al-Bukhari, yaitu orang dari Bukhara. Bukhari itu nama sebuah tempat gitu. Saya misalkan Pekalongan misalkan ya Pekalonjaniu ya itu. Pekalonjaniu. Saya orang Jawa, Al-Jawi kan itu. Itu orang Jawa kan itu. Oke. Ya. Masya Allah. Dan ini Ustaz, kita kembali lagi ke tadi kisah haru dari Imam Bukhari Ustaz ya. Fitnah yang menimpa Imam Bukhari ini Ustaz. Jadi Ustaz sedikit bisa cerita tentang fitnah yang menimpa beliau. Jadi intinya gini, sebelum kita itu fahami fitnah ini, ada sesuatu yang mungkin perlu kita ingat kembali tentang sosok Imam Bukhari itu. Betul. Imam Bukhari itu seorang ulama yang luar biasa lah kalau kita itu melihat tentang keilmuan beliau itu. Beliau itu sampai keliling dunia mencari ilmu dari ulama-ulama al-hadis itu. Sampai di sejarah itu kan beliau mengatakan saya itu mengambil ilmu menulis hadis itu dari 1880-an gitu. 1000 guru bayangkan itu. 1000 guru. Ya, dan kata beliau dan semua itu semuanya ulama al-hadis. Antum sudah punya berapa guru antum? Ini 1000 guru bayangkan itu. 1000 guru keliling ke dunia gitu untuk mencari hadis kan itu. Sampai hafalan beliau luar biasa. Sampai banyak cerita-cerita yang tentang kekuatan hafalan beliau itu, walaupun sebagian mengkritiki riwayat itu. Jadi ada 10 ulama al-hadis kumpul pengen menguji kehebatan Imam Bukhari. Saking terkenal lah ya. Terkenalnya waktu itu setiap Imam Bukhari itu datang, semua ulama itu gemeter gitu. Sampai guru-gurunya itu. Saking hebatnya nama Imam Bukhari itu kan, kehebatan ilmu beliau itu. Sampai akhirnya ada 10 ulama itu kumpul. Mereka itu membuat tes kepada Imam Bukhari, setiap satu orang mendatangkan sebuah hadis yang dicampur-campur lah itu. Akhirnya terkumpul 100 hadis yang sudah dicampur-campur lah itu. Mereka duduk tanya sama Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari mendengar semua, ayo sampaikan semua hadis-hadisnya itu. Sampai genap 100, setelah itu Imam Bukhari dibenarkan semua. Riwayat yang ini keliru, yang benar itu ini sampai 100. Akhirnya semua ulama terheran-heran dengan kekuatan hafalan beliau itu. Luar biasa ya. Sampai beliau pernah difitnah itu. Oh, Imam Bukhari itu hafalannya kuat seperti itu karena beliau itu makan daun-daunan yang ada di Bukhara. Ada khusus di Bukhara itu daun-daunan untuk menguatkan otaknya itu. Akhirnya kata Imam Bukhari, tidak. Kuatnya hafalan saya itu karena apa? Saya itu sering membaca, sering memutola'ah, sering menghafal. Yaitu namanya ilmu hayatul ilmu mudzakaratuh itu. Hidupnya ilmu itu dengan cara diulang-ulang kan gitu. Sehingga Masya Allah Imam Bukhari itu luar biasa. Sampai akhirnya beliau ngarang sebuah kitab namanya Sahih Bukhari. Itu ditulis selama 16 tahun bayangkan itu. 16 tahun. 16 tahun. Dan hebatnya beliau itu setiap menulis satu hadis, beliau itu berwudu, sholat 2 rakaat istikharah, setelah itu berdoa sama Allah Ta'ala minta petunjuk. Maka nulisnya itu pelan-pelan karena disaring dari sekian banyak riwayat, disaring yang terbaik baru dicantumkan di situ. Sampai akhirnya ulama itu menjuluki Sahih Bukharinya Imam Bukhari itu dengan as-sahhul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kitab yang paling sahih setelah kalau Al-Qur'an kan sudah enggak ada keraguan. Iya, betul. Tidak ada sedikit pun kesalahan kan itu.
Setelah itu kitab yang paling sahih setelah itu Imam Bukhari. Imam Bukhari ya. Ada nggak kesalahannya itu? Ada, karena bukan Al-Quran gitu loh. Iya. Manusia biasa Imam Bukhari. Biasa Tapi yang menulis ya. dari semua tulisan yang ada, Imam Bukhari itu yang paling sahih. Karena ketelitian beliau itu. Nah, jadi intinya itu Imam Bukhari itu karena kehebatan beliau, karena ketenaran beliau, maka suatu ketika Imam Bukhari itu datang ke sebuah negeri lah itu. Di situ ya biasa disambut lah dengan para penuntut ilmu yang luar biasa. Mereka berdatangan untuk menyambut. Sampai akhirnya ya biasa orang baru datang, kemudian penuntut ilmu pada ke sana. Setelah itu kajian atau pelajaran dari ulama-ulama yang di situ, Ulama setempat itu mulai sepi. Kenapa? Karena penuntut ilmunya itu pergi ke Imam Bukhari semua gitu. Itu bahkan sampai ditinggalkan nggak, Ustaz? Ya enggak, nanti itu ditinggalkannya nanti. Jadi intinya itu sampai kajian-kajiannya ustadz-ustadz setempat atau ulama-ulama setempat itu banyak yang sepi, ditinggalkan sama para penuntut ilmu kan itu. Kenapa? Karena semuanya tumplek belek di majelisnya Imam Bukhari itu. Lah disitulah banyak ulama-ulama yang mulai jengkel, mulai hasad dan yang lainnya itu. Jadi memang hasad ini, penyakit hasad itu penyakit yang setiap hati kita itu ada. Saya punya, antum juga punya. Semua kita ada. Semua hati itu pasti di hatinya itu ada hasad. Tinggal bagaimana kita itu mengobati. Kalau kita itu berjuang untuk mengobati, ya berjuang itu ya mudah-mudahan bisa selesai lah. Hasadnya bisa minimalisir lah sedikit lah itu. Dengan cara apa, Ustaz? Gimana, Ustaz? Ya banyak cara mengobati itu banyak sekali. Kita ingat tentang azab bagi orang yang hasad, akan membakar semua kebaikan kita. Kemudian di antara caranya itu apa? Kita itu sering mendoakan orang lain lah itu yang kita hasati. Kita misalkan melihat ada teman kita itu lebih hebat dari kita itu. Ya kita itu alhamdulillah semoga Allah telah memberikan barokah kepada ilmunya kan itu. Dan itu yang susah. Kenapa? Kita itu susah seperti itu karena namanya kita itu, karakter kita itu pengen jadi nomor 1 gitu. Benar gak itu? Kan gak mungkin kita lomba nomor 10 misalkan pengen nomor 1 kan gitu. Kita itu pengen paling hebat daripada yang lain kan gitu. Akhirnya apa? Ketika kita melihat ada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang lain, hati kita itu gak suka gitu loh. Hati kita itu jengkel kan gitu. Sehingga disitulah ketika Imam Bukhari itu majelisnya banyak, kajian ulama-ulama setempat itu pada sepi, disitulah mulai banyak ulama-ulama setempat itu yang jengkel kan. Ketika jengkel, maka tidak ada cara kecuali apa? Bikin fitnah. Memfitnah ya. Memfitnah. Karena memang ya orang yang hasad itu senjatanya satu sebenarnya itu, fitnah. Itu senjatanya. Cuma bedanya itu kalau yang memfitnah itu orang awam, itu kan omongannya kan ngaco kan gitu. Iya, ngalor ngidul lah. Ngalor ngidul nggak jelas lah itu. Tapi kalau fitnahnya yang memfitnah itu ulama itu punya ilmu. Sehingga agama itu bisa dibawa kepada apa yang bisa melegalkan fitnahnya mereka gitu. Sehingga mereka bisa datangkan dalil ini bisa gitu. Walaupun itu semuanya diarahkan untuk melegalkan hasadnya mereka kan itu. Nah, itu yang bahaya. Maka itu zallatul alim itu bahaya, kata Umar bin Khattab itu. Yang paling saya takutkan itu apa? Kesalahan seorang ulama gitu. Ulama yang hasad itu bahaya. Kenapa? Karena dia punya jamaah. Ulama yang hasad itu dia punya ilmu, punya dalil gitu. Sehingga apa? Jamaah akan dibawa, dalil-dalil akan disebutkan. Walaupun apa? Semuanya itu motifnya hasad kan gitu. Iya, motif kembali lagi ya ke motif. Ke motifnya itu. Walaupun apa? Ya seakan-akan ilmiah itu. Padahal enggak ilmiah itu. Motifnya itu hasad. Sehingga apa? Setelah itu Imam Bukhari ya tidak ada cara kecuali yang bisa dimasukkan waktu itu fitnah namanya lafziyah. Fitnah namanya lafziyah. Lafziyah itu perkara baru yang zaman sebelumnya nggak pernah ada pembahasan namanya lafziyah. Jadi ini masalah sedikit sejarahnya ya. Jadi zamannya Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari. Ada fitnah besar waktu itu, yaitu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah itu dekat sama raja. Sampai Imam Ahmad disiksa, banyak ulama yang digantung, disembelih waktu itu. Karena mempertahankan akidah mereka, Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk. Sedangkan kerajaan itu bikin undang-undang mengatakan Al-Quran itu firman Allah tapi makhluk. Nah, jadi makhluk. Makhluk. Jadi Ahlussunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ulama sepakat siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir. Ulama Ahlussunnah itu. Tapi ngerinya waktu itu penasihatnya raja itu ya ulama-ulama mereka gitu loh, ulama-ulama yang mengatakan Al-Quran makhluk. Seperti Bishr al-Mirrisi, kemudian Ahmad bin Abi Duat itu gembongnya Mu'tazilah dan Jahmiyah dekat sama pemerintah. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sampai akhirnya dipaksa khalifah itu untuk bikin undang-undang. Dibikin undang-undang dan
dibuat hukuman bagi siapa yang tidak mengatakan makhluk itu dihukum mati gitu. Itu zamannya Imam Ahmad. Sampai akhirnya fitnah itu selesai. Imam Ahmad sampai mendapatkan 3 zaman raja gitu. Zaman yang keempat itu alhamdulillah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, raja keempat itu. Akhirnya undang-undang dicabut, kemudian ulama-ulama Ahlus Sunnah yang di penjara dikeluarkan, Imam Ahmad diangkat lagi. Setelah itu yang Mu'tazilah, Jahmiyah itu mereka mulai bersembunyi. Akhirnya ketika mereka itu bersembunyi karena minoritas sekarang mereka kan, karena pemerintahnya sekarang Ahlus Sunnah kan gitu. Akhirnya mereka itu bikin perkara-perkara yang baru. Nggak berani mengatakan Al-Quran itu makhluk, nggak berani. Akhirnya bikinlah namanya lafziyah, ada namanya waqifiyah. Kalau lafziyah itu gini, saya ketika melafatkan Al-Quran itu makhluk. Itu namanya lafziyah. Saya kalau baca Al-Quran itu, saya ketika melafatkan Al-Quran itu makhluk. Itu namanya lafat, melafatkan kan gitu. Ini kalau zaman Imam Ahmad, ini kata Jahmiyah ini, menyimpang gitu. Karena zaman Imam Ahmad harus tegas, Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Nggak ada pembahasan yang lain. Akhirnya orang-orang Jahmiyah itu memunculkan kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan. Antum ketika baca Quran itu, kan antum baca Quran misalkan alhamdulillahirabbil alamin itu. Bacaan Quran Anda itu makhluk atau bukan itu? Nah, itu kan pertanyaan baru yang zaman Imam Ahmad saja enggak ada kan itu. Nah, akhirnya ya ulama-ulama di negeri itu mulai mempertanyakan Imam Bukhari, akidahnya masalah Al-Quran itu apa? Ditanyalah Imam Bukhari, ditanyakan kepada beliau. Bukhari, kalau kita itu membaca Al-Quran, lafaz kita itu makhluk atau bukan? Ya kan? Ini kan pertanyaan kan itu. Mancing sebenarnya, pertanyaan mancing kan itu. Jebakan. Imam Bukhari mengatakan enggak, saya enggak akan menjawab. Ini pertanyaan bid'ah gitu. Zaman dulu enggak pernah ditanyakan gitu. Gara-gara Imam Bukhari tidak mau menjawab, langsung berarti dia itu lafziyah. Langsung dicapkan gitu. Itu. Sampai akhirnya apa? Nah, termasuk yang marah di sini itu adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Imam Az-Zuhli ini gurunya Imam Bukhari sendiri kan itu. Masya Allah, Imam Bukhari itu belajar sama beliau kan itu. Gurunya itu. Akhirnya apa? Dia juga termasuk ulama yang paling vokal lah terhadap Imam Bukhari dalam masalah ini. Sehingga Bukhari itu akidahnya menyimpang. Dia itu adalah Jahmiyah atau Mu'tazilah karena mengatakan lafziyah, dan lafziyah itu Mu'tazilah. Iya. Lafziyah itu Mu'tazilah, iya. Tapi Imam Bukhari enggak seperti itu gitu. Gara-gara Imam Bukhari ditanya enggak mau jawab kan itu. Kenapa? Karena ini masalah baru gitu. Memancing saja. Karena pertanyaan pancingan itu. Sehingga Imam Bukhari mending diam, saya enggak mau jawab itu. Tapi jawab Imam Bukhari itu lafaz suara saya itu makhluk. Saya ketika ngomong kan suara saya makhluk itu keluar dari saya kan itu. Disitulah Imam Bukhari itu dihujat habis-habisan itu. Sampai akhirnya fitnah semakin melebar kemana-mana sampai Imam Az-Zuhli itu beliau itu memaksa orang itu harus mengikuti pendapatnya. Yang mengatakan Bukhari itu menyimpang. Gitu. Sampai akhirnya dia itu, ya Imam Az-Zuhli ini memerintahkan orang untuk meninggalkan majelisnya Imam Bukhari. Kalau tidak ditahdzir. Antum masih ngaji sama ustaz itu saya habisi kamu kan itu. Itu. Jadi siapa saja yang ada kaitannya dengan Imam Bukhari dihabisi pokoknya. Jadi zaman itu kayak gitu zaman dulu ya, zaman Imam Bukhari. Sampai akhirnya penuntut ilmu pada ketakutan gitu. Kenapa? Karena yang ngomong lebih senior daripada Imam Bukhari kan itu. Imam Az-Zuhli lebih senior kan itu. Akhirnya banyak penuntut ilmu yang lari dari Imam Bukhari ketakutan karena takut ditahdzir sama Imam Az-Zuhlinya itu. Tapi ada nggak Ustaz maksudnya beberapa yang masih ngikut di majelisnya? Ada seperti Imam Muslim. Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Beliau termasuk orang yang paling setia belajar sama Imam Bukhari. Tapi Imam Muslim saja ketahuan sama Imam Az-Zuhli. Bahwasanya yang paling sering ikutnya Imam Bukhari itu Muslim gitu. Maka ketika ngisi daras Imam Az-Zuhli itu ngisi kajian. Melihat Imam Muslim itu ada di situ itu. Ikut hadir di kajiannya Imam Az-Zuhli kan itu. Akhirnya kata Imam Az-Zuhli setelah terakhir kajian, siapa yang menetapkan lafziyah haram duduk di majelis saya itu. Bayangkan itu. Keluar dari majelis saya kan itu. Masya Allah kan itu. Akhirnya Imam Muslim berdiri. Karena dia tahu yang disasar itu siapa. Yang disasar Imam Muslim kan itu. Akhirnya beliau berdiri di tengah-tengah jamaah waktu itu. Ya udah beliau mundur. Keluar dari majelis itu. Kemudian pulang ke rumah, bawa buku-bukunya beliau, buku-bukunya Imam Muslim yang diambil hadisnya, yaitu yang beliau itu nulis dari hadisnya Imam Az-Zuhli. Buku-bukunya diambil, taruh di rumahnya Imam Az-Zuhli depan pintunya. Kembalikan. Ini saya nggak ngambil ilmu kamu lagi kan itu. Semakin murka Imam Az-Zuhli gara-gara itu kan. Bencinya sama Imam Bukhari luar biasa. Sehingga setelah itu terakhir tidak ada cara kecuali Imam Bukhari harus diusir dari tempat itu.
Sampai akhirnya apa? Imam Bukhari memutuskan, karena semakin intinya itu gini, kalau diistilahkan bahasa kasarnya itu, fitnah itu semakin menggila gitu loh, jadi sudah nggak mikir lagi itu. Pokoknya Bukhari harus habis, Bukhari harus keluar, Bukhari harus ditinggalkan semua jamaahnya, bubar lah istilahnya. Membabi buta istilahnya. Jadi membabi buta itu. Sampai Imam Zuhli itu kan maksa setiap orang itu, kamu harus mengatakan Bukhari sesat, kalau tidak kamu saya habisi kan gitu. Coba bayangkan itu. Sampai akhirnya apa? Imam Bukhari itu sendirian, nggak ada orang yang belajar sama dia gitu. Nah, tidak ada cara kecuali Imam Bukhari itu ya keluar dari tempat itu gitu. Setelah itu beliau keluar saja itu. Ketika beliau mau keluar dari majelis itu saja, dari kota itu, nggak ada yang mengantar beliau kecuali cuma satu orang gitu. Imam Muslim itu? Bukan. Ahmad An-Naisaburi. Siapa itu satu ya termasuk penuntut ilmu. Dia belajar sama Imam Bukhari, demikian juga sama Imam Zuhli. Tapi dia sembunyi-sembunyi. Suatu ketika dia datang kepada Imam Bukhari, menyampaikan, wahai guruku, ini Imam Zuhli itu sudah nggak bisa dibendung gitu loh. Sudah pikirannya kayak wes kayak orang gila lah itu, untuk mentafsir kamu itu kayak orang wes nggak mikir lah gitu. Tidak ada yang bisa ngomongi dia, mau menghentikan dia, menasihati dia nggak bisa gitu loh. Dan dia itu orang yang tokoh di sini, sehingga dia diterima sama semua orang gitu loh. Dan semua orang takut untuk ke engkau gitu loh. Akhirnya kata Imam Bukhari, wa ufawwidu amri ilallah. Sudah saya serahkan urusan saya kepada Allah Ta'ala. Sudah kalau seperti itu memang tidak ada cara untuk menghentikan fitnah ini kecuali saya harus keluar dari kota ini, ya saya keluar. Maka besok saya mau keluar gitu loh. Akhirnya ini yang Imam Ahmad ini, yang muridnya tadi itu, nyebarkan ke teman-teman itu. Ini Imam Bukhari besok mau pergi itu. Nggak ada seorang pun yang berani mendekati beliau. Akhirnya apa? Ya sudah dia sendiri yang ngantar Imam Bukhari ketika mau berangkat pulang itu, keluar dari kota itu ya diantar sendiri. Nggak ada orang lain sama sekali. Kenapa? Semuanya ketakutan dengan Imam. Karena ketakutan. Siapa yang dekat sama Imam Bukhari dihabisi makanya itu. Makanya setelah itu ya Imam Bukhari keluar dari tempat itu gitu. Ustaz, mungkin itu apa namanya tadi ya, awal mula fitnah ya. Awal mula fitnah pertama ya Ustaz ya. Yang ini yang pertama. Nanti Imam Bukhari pindah lagi ke sebuah tempat, kembali nanti ke kampung halaman, ke Bukhara, itu fitnah yang kedua dengan pemimpin Bukhara. Masya Allah. Pokoknya nanti kita untuk Anda semua tetap aja stay tune terus di channel YouTube kami ya, di Dinda Podcast bakal ada part keduanya ya. Jadi ditunggu saja Ustaz. Nah, tentang masalah akidah nih Ustaz. Ustaz ya. Akidah Ahlussunnah tentang Al-Qur'an ini Ustaz. Ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan banyak, poinnya kan banyak sekali. Nah, di antaranya pembahasan masalah Al-Qur'an. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu tegas mengatakan Al-Qur'an firman Allah, bukan makhluk. Iya. Kenapa kalau ditanya misalkan, kok kenapa Ahlussunnah itu menambahkan bukan makhluk? Kenapa nggak cukup dengan Al-Qur'an itu firman Allah kan gitu? Ya, tergambar, paham nggak? Kenapa kok Ahlussunnah itu mengatakan Al-Qur'an firman Allah? Kenapa nggak berhenti sampai di sini kan itu? Kenapa kok ditambahi makhluk gitu loh? Kata Imam Ahmad itu ketika ditanya seperti, kenapa kok Anda menambahi makhluk, wahai Imam Ahmad? Beliau mengatakan, lau sakatum sakatna. Kalau kalian diem di sini, orang-orang Ahlul Bidah itu, kita pun diem. Tapi ketika kalian itu mengatakan Al-Quran firman Allah makhluk, nah itu, maka Ahlussunnah perlu menjawab akidah yang menyimpang ini dengan ghairu makhluk, bukan makhluk. Bisa tergambar nggak ini? Iya, bisa. Jadi Ahlussunnah itu dalam masalah akidah dulu itu awal-awal itu akidah itu mudah gitu loh. Al-Quran itu firman Allah, selesai kan itu. Iya. Tapi gara-gara bid'ah muncul Al-Quran itu firman Allah makhluk, Ahlussunnah menambahkan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk. Untuk membantah bukan makhluk, untuk membantah yang mengatakan makhluk. Oh iya. Setelah itu apa? Nggak ada namanya rincian berikutnya, selesai sampai di situ. Tapi ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan lafzi bil Quran makhluk, maka Ahlussunnah menambahkan lagi itu tentang masalah bagaimana rincian masalah talafut gitu loh. Lafat itu masalah melafatkan itu. Sehingga apa? Intinya kita pahami di sini bahwa Al-Qur'an itu firman Allah dan bukan makhluk. Itu akidah kita itu. Siapa yang mengatakan makhluk menyimpang gitu loh. Bahkan dikafirkan sama para ulama kan. Kenapa? Karena mereka punya misi besar ketika mengatakan makhluk itu enggak sembarangan, mereka orang Ahlul Bidah itu. Tujuannya apa? Kalau seandainya Al-Qur'an makhluk, otak saya juga makhluk, pendapat otak saya kan. Pendapat akal saya makhluk kan itu. Kalau makhluk ketemu makhluk tabrakan nggak apa-apa. Kita buang makhluk Al-Quran kan, Al-Quran makhluk kan gitu. Sehingga nggak main-main, tujuannya itu berat. Luar biasa berarti saya. Akidah masalah Ustaz ya. Jadi kenapa mereka itu kok mengatakan seperti itu? Karena mereka itu mau ini sebagai jembatan untuk menghabisi Al-Quran dan hadis kan gitu.
Al-Quran dan hadis itu kan makhluk kan kata mereka. Oh, pendapat otak saya juga makhluk kan, sama-sama makhluk kan gitu. Nah itu. Akhirnya tegas Ahlussunnah Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk. Setelah itu ketika muncul bid'ah lagi namanya lafziyah, saya ketika melafatkan Al-Quran itu makhluk, ulama Ahlussunnah harus menjelaskan secara rinci. Tapi rincian ini nggak didapatkan zaman-zaman sebelumnya gitu. Ya paham ya? Zamannya Imam Ahmad nggak ada rincian, zaman sebelum nggak ada. Kenapa? Karena bid'ah itu belum muncul gitu. Ya kan? Kenapa kok setelah itu ulama harus menjelaskan? Maka datanglah Imam Bukhari. Beliau menjelaskan pembahasan yang bagus sekali. Beliau dalam kitabnya Sahih Bukhari sudah mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, itu akidah beliau jelas di Sahih Bukhari. Tapi untuk memperinci tentang masalah lafadz, saya ketika baca Quran, Imam Bukhari ngarang kitab sendiri namanya Khalqu Af'alil Ibad. Jadi Imam Bukhari itu ngarang sebuah tulisan. Tujuannya itu apa? Untuk ya menjelaskan di akidah saya masalah lafadz itu seperti ini. Sedangkan fitnah-fitnah yang berkembang itu semuanya fitnah, nggak benar gitu. Maka beliau ngarang kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Ya, bahasa judulnya bukunya seperti ini. Jadi perbuatan hamba itu makhluk. Setelah itu beliau merinci sebuah rincian, masya Allah bagus sekali rincian beliau itu. Sehingga nanti itu rincian beliau itu menjadi kaidah sampai sekarang. Menjadi kaidah dalam masalah memahami firman Allah itu. Maka beliau mengatakan ketika saya itu baca Quran, alhamdulillahirabbil alamin, makhluk bukan. Maka beliau mengatakan as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara yang kamu dengar dengan telinga kamu itu suara makhluk. Karena suara saya kan itu. Ketika saya sholat misalkan, imam saya itu membaca suaranya merdu sekali kan itu. Suara yang saya dengar dengan telinga saya itu suara makhluk, mau suaranya imam kan gitu. Tapi yang dibaca itu firman Allah yang bukan makhluk. Bisa tergambar ya? Seperti mushaf Al-Quran, kita buka mushaf Al-Quran, kertasnya, tintanya makhluk. Tapi yang ucapan yang ditulis di dalamnya itu kan firman Allah yang bukan makhluk kan itu. Nah itu rincian yang bagus sekali, itu rincian Imam Bukhari. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menjelaskan akidah beliau. Kemudian yang kedua, untuk berlepas diri di hadapan Allah Ta'ala terhadap fitnah-fitnah yang berkembang gitu. Karena terkadang itu fitnah ini ketika sudah merajalela itu, tidak ada cara kecuali ya kita itu menjelaskan akidah kita gitu. Oleh itu misalkan ini, saya dituduh misalkan dengan tuduhan macam-macam itu. Saya nggak bisa membungkam orang-orang yang memfitnah saya, kan saya nggak bisa itu. Ya kan? Tangan saya cuma 2 kan gitu. Yang ngomong saya berapa orang kan gitu. Nggak mungkin saya bungkam tutup mulutnya mereka itu. Caranya bagaimana? Caranya saya tutup telinga saya dengan tangan saya. Setelah itu saya ngomong, akidah saya itu seperti ini. Akidah saya seperti ini. Sehingga bahwa saya berani menulis akidah saya kan gitu. Ini akidah saya seperti ini. Silahkan Anda mau kritiki silahkan. Tapi tolong kritikan ilmiah gitu. Secara ilmiah. Saya tulis secara ilmiah. Kalau ada yang salah tolong bantah secara ilmiah gitu. Itu namanya apa? Orang yang gentleman. Jadi orang gentleman itu apa? Kalau kita itu punya pendapat, siap kita diuji pendapat kita gitu. Dengan cara apa? Kayak makanan lah, antum chef. Mengatakan, oh saya itu paling enak makan. Kan itu cuma asumsi Anda kan gitu. Coba dirasain dulu lah. Untuk pribadi sendiri ya. Untuk pribadi Anda, oh saya paling masakannya paling enak. Iya, itu anggapan Anda. Coba dimasak, taruh di meja. Ayo kita uji kan gitu. Diujikan ya benar. Dicicipi, ini kurang ini kan banyak nanti banyak masukan kan gitu. Demikian coba Anda yang menganggap saya itu paling salafi gitu. Salafi sejati saya itu, yang lain semuanya abal-abal semua itu. Itu kan anggapan Anda itu. Anda berani nggak kita dudukkan, ya kan? Kita uji atau antum nulis sehingga kita bisa melihat pendapat Anda itu. Berani nggak gitu? Nah kalau saya berani. Karena saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya dan akidah saya gitu. Sehingga saya tuliskan itu. Silakan ini saya tulis, saya share di banyak. Silakan ada yang dibantah silakan. Tapi tolong bantahnya ilmiah gitu. Seperti tulisan antum itu saja yang yang masalah khilaf ya. Ternyata masalah khilaf. Antum menulis sudah beberapa tahun yang lalu saja. 10 tahun yang lalu. Masya Allah, 10 tahun yang lalu maksudnya udah ada pembahasan yang ini sudah saya tulis gitu loh. Iya, maksudnya pembahasan yang sekarang rame lah, sekarang lagi viral gitu. Iya, ternyata antum sudah nulis 10 tahun yang lalu kan gitu. Maksudnya memang antum sudah ada gambaran apa gimana? Sudah dari dulu. Ini sudah kita kaji gitu. Ketika kita ngomong seperti ini bukan berarti kita itu nggak punya ilmu, kita itu nggak baca kitab-kitab para ulama. Itu hasil kajian kita gitu. Kalau kita itu asumsi saja, misalkan, oh enggak, Ahlussunnah itu pokoknya pendapatnya A. Itu kan asumsi Anda kan. Gitu. Coba Anda pernah baca kitab Syekhul Islam, antum membaca kitab-kitab ulama-ulama yang lain. Saya pun dulu seperti itu. Pokoknya salafi itu yang kayak gini kan itu. Wis pokoknya lempeng kayak gini kan itu. Saklek kan. Setelah kita baca kitab-kitab para ulama, Masya Allah, rupanya ulama-ulama kita berbeda pendapat kan gitu. Akhirnya apa? Di situ kita pahami, ini masalah khilafiyah gitu.
Nah, makanya apa? Masalah-masalah yang baru muncul sekarang yang lagi viral-viral ini sudah 10 tahun yang lalu saya bahas kan gitu. Masya Allah, luar biasa. Ternyata sudah 10 tahun yang lalu antum sudah nulis ya. Dan lagi ramenya sekarang itu alhamdulillah. Dan itu sudah saya dorongkan di berbagai kota waktu itu kan tulisan saya itu. Apalagi masalah kuno subuh itu sudah kayak basi lah istilahnya. Kita saya bahas sudah 10 tahun yang lalu kan gitu. Kenapa rame baru sekarang kan gitu. Ya kan? Dan maksudnya itu kenapa kok rame baru sekarang, itu motifnya apa kan? Kita nggak tahu motifnya mereka ngapa viralkan masalah-masalah seperti ini yang kita sudah 10 tahun lalu kita tulis kan gitu loh. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Maka itu dia tidak ada cara bagi kita sebagai saya sebagai seorang ustadz misalkan ya, terhadap orang-orang yang memfitnah kita itu, kecuali kayak Imam Bukhari lah. Apa boleh itu diem, nggak banyak mengomentari fitnah-fitnah yang ada, tutup telinga wis. Setelah itu apa? Kita menjelaskan akidah kita. Akidah kita seperti ini. Tulis dalam tulisan Khalqu al-Af'ali, dan silakan diuji. Masya Allah. Setelah itu ditulis, ulama-ulama nggak ada yang berani bicara lagi kepada Imam Bukhari. Kenapa? Karena kalau ada yang bicara lagi, silakan kritiki dengan tulisan yang sama kan gitu. Ya kan? Seperti misalkan saya nulis yang sempat kita podcastkan itu usul dan furu kan, usul dan furu itu sempat ramai juga. Ramai sekali itu. Tapi saya bilang hatta sama satu ustadz gitu. Silahkan kalau ada yang salah tolong kritiki. Tapi yang ilmiah. Kalau cuma waduh ini salafi nggak seperti ini. Salafi siapa kan itu? Salafinya Anda atau salafinya ulama kita kan itu. Jadi itu cuma asumsi saja kan itu. Jadi kebanyakan asumsi semua kan itu. Kita nggak butuh asumsi. Kalau asumsi itu Anda yang paling benar gitu loh. Itu asumsi Anda kan gitu. Tapi semuanya perlu didudukkan. Ayo kita dudukkan bareng-bareng. Nggak ada sampai sekarang tulisan itu usul dan furu nggak ada yang mengkritiki secara ilmiah gitu. Sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa. Walaupun fitnah setelah itu ramai, tapi nggak ada yang berani kritik secara ilmiah. Coba ditulis bantahan terhadap tulisan saya, kan saya dapat faidah kan gitu. Dan mari kita dudukkan. Nah, dudukkan kita ngopi barengan asik kan gitu. Nah, itu. Masya Allah, dan luar biasa ya penjelasan dari cerita haru. Cerita Imam Bukhari Ustaz ya. Dan semoga antum juga terjauh dari mara fitnah yang selama ini melanda Ustaz. Ya nggak bisa kita menghindar dari itu, nggak bisa itu. Yang penting kita sabar. Caranya seperti itu kan. Ustaz, oke, untuk terakhir di Ustaz ya. Mungkin untuk yang part pertama ini penutup dari kisah haru Imam Bukhari Ustaz. Ya. Jadi sebagai penutup, ini sebagai pelajaran lah bagi kita bahwa kalau orang sudah sampai tingkatan ilmu lebih tinggi itu, rasa pengen menang, rasa pengen banyak jamaah, rasa pengen punya pondok yang besar itu kuat sekali dalam hati kita itu. Maka keinginan seperti ini bukan berarti nggak baik, itu bagus lah itu. Kita pengen menjadi ustadz terkenal, kita pengen jamaah, setiap misi kita kajian yang datang ribuan misalkan itu. Pondok kita besar, muridnya banyak, itu keinginan kita semua kan itu. Tapi yang menjadi masalah itu, ketika ada orang lain yang dia itu punya kemuliaan lebih dari kita itu, maka kita itu harus belajar untuk lapang dada lah itu. Dan itu berat, nggak mudah itu. Tapi masa itu kita belajar kan gitu, sekuat tenaga gitu. Sehingga apa? Kita itu kalau bisa itu sering mendoakan. Saya misalkan ya, orang-orang yang seleting saya lah itu, ustadz-ustadz di Pekalongan dan di luar-luar itu saya sering doakan itu. Sering saya doakan supaya apa? Minimal itu rasa benci dalam hati itu nggak ada itu, persaingan dan yang itu nggak ada gitu. Kenapa? Karena terasa memang kita sebagai seorang ustadz itu terasa lah. Nanti misalkan antum kalau sudah naik ke tingkatan ustadz ya, mudah-mudahan antum jadi ustadz kan itu. Antum nanti akan merasakan itu. Coba misalkan ya, antum ngisi kajian, yang datang cuma 5 orang. Kalau ustadz itu yang datang 100 orang itu, jengkel nggak antum itu? Kayak antum jual belilah gitu loh. Pelapaknya antum sepi, lapak 11 ramai sekali itu, masya Allah. Padahal itu. dengan barang yang sama. Ya barang sama kan, orang tinggal milih kan. Gitu. Silakan mau makan sana makan sini kan terserah kan itu. Kalau bahasa sini seri itu. Seri nanti akhirnya apa? Dukun bertindak kan gitu loh. Kalau masalah kayak gitu makanan kan itu. Lah demikian juga apa? Dalam dunia dakwah. Maka itu apa? Yang perlu dalam masalah dunia dakwah itu apa? Kelapangan hati gitu loh. Apalagi itu bagi perintis dakwah. Bagi perintis dakwah itu nasihat yang paling tepat itu apa? Anda itu mendapatkan pahala untuk merintisnya. Nggak harus Anda terus itu namanya itu. Nggak antum harus besarnya itu Anda gitu. Yang penting saya merintis gitu. Contohnya misalkan kota ini misalkan, saya merintis dakwah gitu. Walaupun nanti setelah dakwah itu berkembang, otomatis akan datang usaha-usaha yang lebih berilmu dari saya gitu. Ya kan? Otomatis akan datang lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang lebih besar daripada saya, pasti kan gitu. Karena dakwah sudah berkembang kan gitu.
Tinggal caranya itu apa? Bagaimana kita itu menjaga hati supaya kita itu nggak benci terhadap orang-orang yang baru datang kan gitu. Anggap saja mereka itu kayak jamaah soft sholat lah gitu. Kita sholat datang pertama, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang orang kedua kan itu. Sebelah kita, oh kurang ajar kamu ya, nyanyi saya kamu kan gitu. Kan kita alhamdulillah merapatkan malah kan. Nah demikian juga dalam dakwah itu. Kita misalkan saya ustadz yang merintis dakwah di sini. Sudah berkembang pesat, akhirnya datang ustadz yang ilmunya lebih besar. Dia belajar di luar negeri lebih lama, ilmunya lebih kuat. Alhamdulillah, dakwah sudah terbantu dengan adanya ustadz itu kan gitu. Yeah. Saya bikin sekolah, bikin pondok pesantren, bikin yayasan, walaupun masih kecil. Kemudian datang ada orang lain bikin yayasan, punya donatur yang lebih besar, bikin sekolah lebih besar. Alhamdulillah, beban dakwah berkurang kan gitu. Sehingga saya, alhamdulillah sekarang bebannya satu, sekarang diambil sama teman-teman yang lain kan bersyukur kan. Yang penting apa? Mudah-mudahan ketika mereka itu berdakwah, saya itu dapat pahala kan gitu. Nah itu yang susah bagi juru dakwah itu seperti itu. Maka intinya itu apa? Walaupun Anda itu merintis dakwah, bukan berarti dakwah itu milik Anda gitu. Dakwah bukan milik saya kan itu. Dakwah itu milik Allah Ta'ala itu. Dan ketika dakwah itu milik Allah, nanti Allah akan carikan orang-orang yang siap terjun dalam dunia dakwah selain Anda gitu. Selain kita gitu. Yayasan, selain yayasan kita gitu loh. Sekolah selain sekolah kita, pondok selain pondok kita, masjid selain masjid kita itu. Jamaah selain ustadznya itu kita itu. Itu akan banyak, nanti akan berkembang dengan perkembangan dakwah itu. Maka seiring berjalannya waktu. Ya, selain berjalan waktu. Maka itu caranya, bagaimana caranya itu? Ya kita luruskan kembalilah hati kita itu. Niatnya kita bukan dakwah itu untuk menang-menangan, banyak-banyakan, bukan. Kan kita dakwah itu tujuannya dapat pahala kan. Masuk surga intinya kan gitu. Enggak harus jamaah kita banyak kan gitu. Ya kan? Kalau sudah masuk surga jamaah kita ribuan, oh pasti saya paling tinggi di surga. Belum tentu kan gitu. Enggak harus kita terkenal gitu, enggak harus jamaah kita harus banyak kan gitu. Ada teman kita yang jamaahnya banyak, ya alhamdulillah kita bersyukur kan gitu. Nah, tapi itu PR kita semua lah, termasuk saya, karena memang itu urusan hati, berat sekali menjaga itu gitu. Iya betul sekali. Apalagi kita juga orang yang di sini sebagai tim apa namanya ya? Media juga. Masya Allah. Insya Allah. Oke, dan alhamdulillah di episode kali ini ternyata di part pertama ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi dengan masih cerita haru tentang Imam Bukhari, Ustaz ya. Yang kedua, yang part kedua ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah sudah bisa memberi manfaat tentunya kepada kami, kepada kita semua, tentunya juga untuk semua yang tentunya menonton program acara ini. Dan saatnya juga harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.